Rocky. Ya, ketemu lagi sama Kak Hana dan Kak Fani tentunya. Nah, adik-adik, Kak Hana berharap adik-adik semua, baik yang ada di rumah, bahkan yang sedang mengikuti secara online, sudah menyiapkan hati, telinga untuk kita boleh sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan nanti untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sebelum kita berdoa, Kak Hana mau ajak adik-adik semua untuk kita boleh menyembah Tuhan sama-sama. Yang tahu lagunya, yang keras ya. Kita belajar sama-sama menyembah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Oke, mari siapkan hati untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau dalam keadaan yang sungguh amat baik. Hari ini Tuhan kami merasakan kasih Tuhan ada atas kami, di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami mau berikan hati kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi dengan penuh syukur, penuh hormat kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Oke, Al Rocky, kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagi ini dengan penuh sukacita. Siapa yang bersukacita bertemu Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya. Sukacita bertemu dengan Yesus. Dia apa? Memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh sayangnya, sukacita
betapa baiknya Tuhan kita, oke? Yang merasa Tuhan Yesus baik, boleh nyanyinya lebih semangat lagi, oke? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Adik-adik Rocky sudah merasakan kebaikan Tuhan betul dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan persembahan. Mari adik-adik, Kak Fani ajak adik-adik untuk siapkan hati kita, untuk kita berdoa. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua, untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini saatnya kami mau mengembalikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan kami. Haleluya, amin. Lagi memberikan persembahan, adik-adik yang tertib ya, adik-adik Rocky, jangan rebutan. Kita nyanyikan lagu ini, Berilah yang baik.
sudah memberi adik-adik Rocky. Nah, adik-adik Rocky, yuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya silakan duduk yang benar, nyembah Tuhan sungguh-sungguh, jangan diganggu, jangan terganggu ya sama adik-adik yang kecil. Yuk, mari kita puji nama Tuhan. Ascension Day. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ibadah daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah juga salah satu ibadah yang sangat penting. Mengapa? Karena ini merupakan rangkaiannya. Ya, di dalam ibadah Good Friday kita memperingati hari kematian Tuhan kita di kayu salib. Kemudian waktu di Paskah itu menandakan bahwa Yesus tidak ada di dalam kematian. Dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Tetapi Yesus yang sudah mati dan hidup bangkit masih ada di dunia.
sangat amat penting untuk Yesus itu naik ke sorga. Mengapa anak-anak? Nah, kita akan dengarkan melalui daripada firman Tuhan. Maka sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita, kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan kami adalah Tuhan yang sejati, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang bertahta di sorga. Terima kasih hari ini kami berkesempatan untuk mengalami ibadah daripada kenaikan Tuhan ke surga. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu, kami mengerti benar, kami paham betul Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami ikutin, itu adalah Tuhan yang sejati, the original, the living God. Oleh karenanya ya Tuhan, berkati kami di hari ini saat kami mendengarkan firman, kami mendengarkan dengan hati yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sangat penting untuk setiap kita sebagai anak Tuhan mengerti benar mengapa Tuhan kita adalah Tuhan yang naik ke surga. Maka untuk pertama kalinya di hari ini ya, bagi anak-anak yang mungkin tahun lalu waktu ada ibadah kenaikan nggak paham apa sih, yang penting ikut papa mama ke gereja, ada ibadah apa ya, iya ya bukan hari Minggu, ini ibadah apa, pokoknya ke gereja deh gitu. Tapi tahun ini dan khususnya hari ini anak-anak akan menjadi mengerti. Maka mari kita buka dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan 10. Sudah buka bersama? Efesus 4 ayat 9 dan 10. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kata naik, kata turun diulang 2 kali. Jadi anak-anak, penting sekali kalau Tuhan kita ya adalah Tuhan yang dia naik, berarti sebelumnya dia turun. Waktu dia belum turun, dia ada di mana? Ya, dia ada di atas, makanya dia bisa turun. Dan sekarang dia naik kembali ke surga. Apa sih yang membedakan Tuhan kita daripada yang lainnya? Yaitu asalnya, rumahnya, tempat kediamannya. Kalau sekarang pastor atau budo bertanya kepada anak-anak, rumahmu di mana? Di sini. Kalau nanti anak-anak pernah dengar papa mama berbicara dengan orang dewasa yang lainnya, asalnya dari mana? Aku dulu tuh bukan dari Jogja. Aku ke Jogja itu kuliah. Asalku dulu itu dari Sumatera. Oh, bukan dari Jogja. Itu artinya tempat kita berasal. Nah, yang membedakan Tuhan kita daripada yang lainnya, anak-anak harus paham, yaitu asalnya. Ya, kalau pendiri agama yang lain, semuanya manusia. Mereka semua itu adalah dari dunia ini. Mereka memang bisa mengajarkan hal baik. Mereka bisa mengajarkan hal yang mungkin orang belum tahu bisa diajarkan. Tapi satu yang dia tidak bisa adalah dia tidak bisa membawa orang naik ke surga. Mengapa? Karena dia tidak pernah di surga. Berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang firman Tuhan katakan bahwa dia sekarang naik ke tempat asalnya yang dari atas akan kembali ke atas. Iya dong, anak-anak pergi kemanapun, anak-anak tetap harus pulang kembali kan? Nah, Yesus waktu dia datang ke dunia ini, dia dari surga turun ke dunia, lahir sebagai seorang manusia. Kemudian dia melayani Tuhan, dia hidup sebagai manusia. 33,5 tahun kemudian dia mati di kayu salib,
dia bangkit daripada kematian, kemudian dia harus kembali ke tempat asalnya, yaitu kerajaan Allah, sorga. Karena dia memang bukan dari dunia ini. Dialah adalah Allah yang penguasa alam semesta ini. Nah, ini penting sekali anak-anak. Semua kayaknya bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya sama, tetapi Yesus Kristus hanya dia satu-satunya yang berasal dari surga. Dialah yang diutus oleh Bapa ke dunia ini. Dan setelah Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya, maka dikatakan dia kembali lagi ke surga. Maka kenaikan Tuhan Yesus Kristus menyatakan ya secara hakikatnya bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, karena surga adalah tempat daripada kediaman Allah. Anak-anak, ini yang anak-anak harus tahu. Dan kemudian berikutnya anak-anak bisa buka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas menulis 2 kitab ya anak-anak ya. Kitab Lukas dan kitab Para Rasul. Ayatnya ke-9 bilangnya begini anak-anak. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan seterusnya. Penting sekali bahwa kenaikan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu disaksikan, dilihat langsung. Ada begitu banyak orang yang bisa menceritakannya. Jadi ini bukanlah suatu cerita yang mitos atau cerita yang halu atau cerita yang kayak dilihat, ditonton sama anak-anak di film. Enggak. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah suatu hal yang sungguhan terjadi. Maka kita bersuka cita sekali karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang asalnya dari mana? Dari sorga. Maka dia ini harus kembali ke sorga. Jadi anak-anak tahu nih kalau ditanyakan, apa sih bedanya Tuhanmu sama Tuhanku? Kalau temannya nanya, Tuhanku itu berasal dari surga. Tuhanku adalah Tuhan yang sejati. Dia yang turun ke dunia. Kalau dia bisa turun, orang kalau turun berarti asalnya dari mana anak-anak? Dari atas. Betul ya? Jadi anak-anak semua, menjadi anak-anak Tuhan artinya adalah mengenal Tuhanmu. Maka bersukacitalah. Karena Tuhan kita yang berasal dari surga, dia juga akan bisa membawa kita ke surga. Anak-anak bersukacita, dan bersukacita. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhanmu yang datang dari surga, kembali ke surga, dan dia memberikan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ini penting sekali. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. No. Tapi ada janji Bapa yang diberikan. Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, dia kembali kepada Bapa. Maka sekarang yang ada bersama dengan engkau dan aku adalah Holy Spirit, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penolong. Jadi sekalipun Tuhan Yesus ada di sorga tidak bersama dengan kita, tapi bukan berarti kita ditinggalkan sendiri. Oleh karenanya kita bisa menatap ke langit. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertahta sebagai Raja. Tapi kita yang di sini, kita bersama-sama dengan Immanuel, yaitu Roh Kudus. Oleh karenanya hari ini engkau harus tahu apa yang kau peringati saat engkau berdoa, saat engkau bersukacita, saat engkau menaikkan pujian kepada Tuhan. Saat engkau sukacitanya kenapa? Yes, Tuhanku adalah Tuhan yang telah naik ke surga. Amin.
kita semua tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi dulu dong sekali lagi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Terima doa berkat dulu dari Bunda. Silahkan Bunda. Anak-anak semuanya, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari semua anak-anak boleh bangkit berdiri, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Pejamkan matamu, fokus konsentrasi, tenangkan hati dan pikiran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang mesra dengan Roh Kudus menjadi milikmu beserta dengan engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Ascension Day. God bless you. Bye-bye. Oke, sudah selesai ibadah hari ini. Saatnya kita mau berpisah. Semoga adik-adik dalam mendapatkan firman hari ini, adik-adik tidak hanya lewat dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi boleh firman ini tetap menetap di dalam hati kita. Sudah menetap, tunggu
dan mempermuliakan nama Tuhan. Oke, Amin. jaga kesehatan ya adik-adik El Rocky semuanya. Tuhan Yesus Memberkati.